Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang sudah join di Zoom workshop online penulisan esai kompetisi Naturaku 2025. Oke, mungkin sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pertemuan kali ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Ilham. Ya, Eh, saya sendiri dari PT Riset Juara. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Budi Cahyono, ya, seorang juri em, di berbagai kompetisi ilmiah dan juga pengajar ya di beberapa universitas dan juga ekstrakurikuler KIR. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, em, Pak Budi bisa dimulai. Oke, baik. Terima Ya, kasih Pak Ilham dari PT Riset Juara. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Astung Tara. Nah, kenapa kami menyampaikan ini lengkap? Karena pada pertemuan pagi hari ini, yang Muslim lagi menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran serta keberkatan. Kemudian juga di sini ada, saya lihat beberapa ya, ada dari luar pulau, ada Pulau Bawean, luar biasa ini. Kemudian ada dari Jawa Tengah juga, kemudian ada dari Taman Nasional Baluran, dari Desa Wonorejo, Situbondo. Kemudian saya menyapa juga ada dari Medan, saya lihat ini ada beberapa. Kemudian mahasiswa, ya, mulai dari Poltekkes, UMK, Undip, kemudian ada beberapa. Oke, terima kasih atas waktu dan layarnya, Pak Ilham. Dengan era informasi seperti ini, pertemuan tidak harus secara luring atau tatap muka secara langsung, tapi bisa diselenggarakan dengan media Zoom seperti ini atau secara daring dalam jaringan. Oke, bisa dimulai Pak Ilham untuk pagi hari ini. Pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan esai. Nah, ini apa sih esai? Kemudian apa yang membedakan dengan penulisan karya ilmiah yang lainnya? Insya Allah kita akan kupas habis pada pagi hari ini. Silahkan nanti bisa diskusi lebih lanjut. Untuk persiapan, salah satunya adalah kompetisi Naturaku. Mohon izin untuk share screen, Pak Ilham dan teman-teman sekalian. baik Pak Oke, Budi. Naturaku. Oke. Naturaku ini apa sih gitu loh. Kenapa diadakan Naturaku di bulan puasa? Sudah terlihat kah, Kak? Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada support and partnernya di sini, mulai dari Imaginer Arsitek, ini salah satu Imaginer Arsitek salah satu PT yang luar biasa ya. Mohon maaf, mungkin bisa dimatikan yang lainnya ya. Oke. Ini Imaginer Arsitek di bawah pimpinannya Pak Afis, Kak Afis. Ya, ini luar biasa membangun beberapa gedung yang ikonik. Kemarin dari diskusi perbincangan kita, kemudian ayo kita asah ide dan tulisan anak-anak itu. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga mahasiswa.
Jadi lomba ini bisa diikuti mulai dari tingkat dasar sampai mahasiswa. Kita uji, kita kompetisikan. Hmm. Yang kedua ada Bawean Foundation. Nah, ini Bawean Foundation ini juga luar biasa juga, sebuah yayasan yang mensupport teman-teman dari Bawean untuk utamanya di bidang studi lanjut, baik sekolah ataupun studi lebih lanjut ke beberapa kampus baik dalam maupun luar negeri. Ini luar biasa, Bawean ya, atau dikenal sebagai Boyan ya. Itu kemudian PT Riset Juara sebagai IO dari lomba ini, kemudian juga disupport oleh himpunan mahasiswa Poltekkes, Politeknik Kesehatan Malang ya, Politeknik Kesehatan Malang, utamanya jurusan gizi baik D3 ataupun D4. Nah, ini kita harapkan dari kolaborasi ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, utamanya ide-ide yang brilian, karya-karya yang tulisan yang mampu merubah dunia. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, nanti akan kami sampaikan beberapa hal di dalam pertemuan atau workshop pagi hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, kenapa sih diadakan esai di bulan puasa, padahal bulan puasa atau Ramadan ini banyak kegiatan. Bahkan juga ya banyak kegiatan juga banyak liburnya. Apakah memungkinkan? Inilah menjadi challenge kita untuk mengadakan kompetisi esai. Oke, di sini juga ada Bu Marta ya dari Bintaro itu. Kemudian kita sampaikan juga tujuan dari benefit yang didapatkan dari kompetisi ini, apa yang membedakan, value-nya apa dibanding lomba esai diadakan yang lainnya. Lanjut, yang ketiga adalah esai serta formatnya ya, esai format itu seperti apa yang membedakan, karakteristiknya seperti apa. Nah, kita akan kupas di sini. Yang keempat, poin-poin penilaian dari lomba Naturako, dan terakhir adalah penutup. Lanjut nanti bisa didiskusikan bila ada pertanyaan. Oke, kita mulai. Nah, esai Naturako. Naturako singkatan dari Sustainable Future Esai Competition. Loh, kok gak nyambung Pak ya? Padahal Naturako itu. Yaitu ada singkatannya. Ya, kita memang bentuk lomba tidak hanya singkatan ya, dalam bentuk konsonan, tapi bisa dalam bentuk kata, nah, dalam bentuk akronim. Dan Naturako ini kita sudah ada websitenya, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ilham dari PT Riset Juara. Dan juga insya Allah kita didukung sama Klinik Parahita sebagai laboratorium tes kesehatan. Beliau juga akan memberikan hadiah dan souvenir yang menarik. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah terkait latar belakang kenapa diadakan kompetisi ini, Naturako. Yang pertama adalah masalah sinergitas antara riset dan keberlanjutan lingkungan. Nah, lingkungan yang sustain itu seperti apa? Karena seharusnya secara idealnya antara ilmu dan lingkungan itu adalah seiring berjalan, saling support. Tapi kenyataannya di era yang bisa dikatakan modern seperti ini, justru lingkungan itu menjadi rusak. Nah, inilah perlunya kita merenung dan menghasilkan karya yang ada sumbangsih pada lingkungan serta kemajuan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kita tahu potensi baik itu pelajar maupun mahasiswa sebagai motor penggerak, ya, motor penggerak perubahan. Karena perubahan dimulailah dari usia-usia mereka. Yang ketiga adalah implementasi nyata program Merdeka Belajar. Nah, kita tahu bahwa belajar tidak harus secara klasikal atau di ruang kelas, tapi belajar bisa dilakukan seperti kompetisi seperti ini. Tapi memang benar-benar kompetisi, ya. Bukan cuma sekedar ajang apresiasi belaka, tapi juga ada tingkatannya atau hybrid. Maka tercetuslah kompetisi esai yang nantinya terstandar atau terkurasi oleh Puspresnas. Banyak yang kurang tahu apa itu Puspresnas, yang adalah Pusat Prestasi Nasional. Sementara ini yang kami tahu belum ada ya lomba esai yang terkurasi Puspresnas. Untuk mendapatkan
kurasi Pusbresnas itu perlu perjalanan yang terjal. Bahkan beberapa kompetisi diadakan lembaga besar juga tidak terkurasi oleh Pusbresnas. Oke, kita lanjutkan tujuan penulisan esai sendiri dalam Naturaku ini adalah mengasah kepekaan, kepekaan apa terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita, kemudian kita bisa memberikan manfaat dari ide tersebut dan keterbaharuan karyanya. Semua dimulai dari ide dan tulisan kalian. Apakah harus penelitian, Pak? Nanti kita akan coba kulik lebih jauh. Yang kedua, sebagai ajang apresiasi utamanya karya tulis ilmiah, ya. Yang ketiga adalah ketajaman ide yang holistik. Ya, holistik itu apa? Holistik ini adalah secara menyeluruh, ya, secara utuh, tidak hanya dari sudut pandang satu saja, tetapi dari berbagai sudut pandang yang lainnya, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, sedangkan untuk temanya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Temanya yaitu peran generasi muda dalam membangun Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. Apakah benar-benar nanti kita di 2045 menjadi Indonesia Emas atau bahkan Indonesia Cemas atau Indonesia Gemas? Ini terletak pada diri kalian yang hadir pada workshop kita pagi hari ini. Nah, tentunya salah satu bentuk esai, ciri dari esai salah satunya karakteristiknya itu dibatasi dengan jumlah kata. Pada saat ini jumlah katanya adalah 1.000 kata. Kalau di luar negeri bahkan ada yang hanya 450 kata. Ada juga yang 5.000 kata. Kita ambil jalan tengah yaitu 1.000 kata. Pak, apakah kita sudah pernah bikin esai? Sudah pernah. Itu waktu SD pelajaran bahasa Indonesia, kalian diminta untuk membuat karangan bebas dengan tema tertentu, ya itulah esai, pendahuluan isi penutup. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan karakteristik lomba Naturaku. Ya, selanjutnya ya di struktur penulisan esai, kita sudah masuk di sini ya. Struktur penulisan esai itu ada pendahuluan, isi atau pembahasan serta penutup. Ini. Nah, gimana Pak ini Pak? Untuk membuat judul, membuat ide, dibikin judul, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Apakah bisa? Nah, kita coba. Oke, kita mulai dari mapping creation. Mapping creation itu apa? Bagaimana kita mendapatkan ide yang tepat. Ide bagus banyak, tapi ide tepatlah yang menang. Saya ulangi, ide bagus banyak, tapi ide tepatlah yang menang. Ya, kalau lomba-lomba esai ya yang pernah yang standarnya internasional ya, kita pernah dengar namanya Dr. Gamal Albin Said itu yang karena esainya dia dapat penghargaan oleh Pangeran Charles waktu itu yang sekarang jadi Raja Charles. Kemudian tahun 2017 dia diundang Vladimir Putin. Itulah yang bisa merubah dunianya. Tidak hanya dunianya dia sendiri tapi juga secara besar Indonesia pada umumnya. Karyanya tentang apa, Pak? Karyanya terkait asuransi sampah, ya, asuransi sampah untuk kesehatan. Bagaimana sampah dikelola secara tepat, kemudian digunakan untuk membantu biaya pengobatan atau biaya kontrol kesehatan. Ada juga dulu, ya, beberapa tahun yang lalu seorang ibu menulis terkait pregnant bank. Nah, ini terilhami dari inspirasi dirinya sendiri, yang mana saudaranya itu banyak, antara saudara satu dengan saudara yang lain itu berdekatan, yang dipikirin oleh orang tuanya ketika mau melahirkan bukanlah melahirkan dengan selamat, dengan sehat, bukan, tapi bagaimana melahirkan dengan membayar biaya persalinan. Tidak banyak, maka ya dia ini ya, membuat karya namanya Pregnant Bank. Kemudian dikirimkan, dapat apresiasi dan membawanya, bahkan dia bisa lulus tanpa skripsi. Nah, ini salah satu benefit atau manfaat yang bisa didapatkan. Oke, untuk esai sendiri yang diutamakan adalah idenya.
Nah, ini idenya. Bagaimana kita buat ide yang tepat? Ayo kita belajar bersama. Yang pertama adalah kita perlu kepekaan. Nah, bukan cuma hanya sekedar tahu. Kalau tahu mah banyak. Di era sekarang kalian tahu, tanya ChatGPT itu lebih tahu daripada kalian ya. Tapi kepekaan, ya, kepekaan terhadap current isu. Isu-isu apa yang bisa diangkat? Kita ambil contoh karena ini pelajar mahasiswa yang mana tadi diamanahkan oleh Pak Ilham ya. Pak, tolong materinya jangan berat-berat. Apalagi bulan puasa ini. Perut kosong, tapi otaknya berisi. Bukan seperti sekarang ya. Sekarang kan perutnya dikenyangin, otaknya dikosongin. Ya udahlah, itu yang terjadi saat ini. Oke, yang pertama isu IPA lingkungan, isu IPS humaniora, dan isu teknologi. Kita kupas satu persatu. Kalau untuk IPA atau lingkungan, karena ini pesertanya bervariasi ya, ada SD hingga mahasiswa, bahkan ada Bapak Ibu guru di sini, isunya adalah WHAB. Apa itu WHAB? Saya coba ya tulis di sini. WHAB adalah singkatan dari Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity. Nah, ini apa? Kita nggak bisa lepas dari isu-isu terkait air. Bahkan saat ini ya kita terjadi bencana hidrologi ya, bencana banjir yang terjadi di beberapa tempat. Yang kemarin sempat heboh adalah di Jabodetabek. Ya, kita doakan semoga cepat surut, bisa teratasi dengan baik. Nah, ini hubungannya dengan air. Yang kedua terkait energi. Nah, kita sempat krisis energi. Pak, saya mau ngangkat terkait oplosan, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita bicara energi, kita ada dua hal. Baik itu konversi energi maupun renewable energy. Ini itu isu energi. Yang ketiga isu health, kesehatan. Oh, ini paling banyak ya yang bisa kita angkat ya. Biasanya teman-teman yang mau kuliah atau studi kedokteran atau menjadi tenaga kesehatan biasanya ngambil tema terkait ini. Nah, inilah pentingnya kenapa kita merangkul teman-teman dari Poltekkes Politeknik Kesehatan Malang. Ini salah satu Poltekkes tertua ya di Indonesia. Nah, lanjutnya ada agriculture. Agriculture ini hubungannya dengan baik itu perikanan, pertanian, maupun peternakan. Mulai dari bibit, pakan, pupuk, imunostimulan, hingga panen dan pasca panen. Nih, oke ya. Selanjutnya, kalau kita bicara IPA dan lingkungan, nggak bisa lepaskan dari biodiversity. Ini cukup menarik. Pengalaman kami, ya, ketika di Taman Nasional Baluran, 9 dari 10 peneliti yang ada di sana, yang penelitian ya, benar-benar ya, itu adalah orang luar negeri. Gitu. Luar negeri, satunya itu orang Indonesia. Ini kan sangat miris. Kita menjadi penonton di negara kita sendiri. Ini. Dan itu nggak bisa dipungkiri, melihat bahwa penelitian terkait keanekaragaman hayati di Indonesia, baik darat maupun laut, itu hanya 0,02%. Tidak sampai 1%-nya aja belum. Gitu. Padahal kita laboratorium alamnya cukup luar biasa. Oke, itu kalau untuk isu IPA. Sedangkan isu IPS ya, sosial humaniora. Nah, ini biasanya kajian fenomenologi yang sekarang banyak, mulai dari ekonomi, kemudian psikologi. Seringnya kan kalau Gen Z saat ini kan, waduh Pak, saya mental illness dan sebagainya. Mental health, sedikit-sedikit apa ya? Sedikit-sedikit ngeluh dan sebagainya. Kita bisa mengacu pada SDGs. Apa itu SDGs? Sustainable Development Goals. Nah, kalau kita bicara terkait SDGs, nggak bisa lepas dari 3 aspek utama. Nah, nanti bisa kita lihat ya, isu SDGs itu apa aja. Silahkan kalian bisa cari. Namun dari 17 program tersebut, disaring hanya 3 aja intinya. Yang pertama, terkait economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, social progress. Nah, ini social progress hubungannya dengan pendidikan, hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah environmental protection. Makanya tidak salah di beberapa tahun belakangan banyak kaum generasi muda dengan komunitasnya
yang terbaru itu ada namanya Pandawara ya. Wah, Pandawara dengan giat bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, itu dapat exposure yang begitu luar biasa. Kenapa? Isu yang dia angkat adalah isu global. Nah, tadi saya sampaikan juga kayak Dr. Gamal, kemudian Bu Sri Hartatik ya dari Kudus, Sri Hartatik dari Kudus itu ngangkat kenapa kok bisa menang juara internasional dalam bentuk esai. Nah, itu karena isunya tepat, isu sosial. Maka jangan minder. Bukan hanya IC, bukan hanya IPA lingkungan aja, Pak. IPS pun bisa ya, menghasilkan karya yang luar biasa. Yang ketiga adalah isu teknologi. Ya, ini kita nggak bisa lepas ya dari teknologi, mulai dari bangun tidur, apa yang dipegang duluan? Smartphone. Nah, sebelum tidur, yang dilihat smartphone. Nah, rata-rata 80% smartphone yang digunakan adalah isu sosmed atau sosial media. Nah, ketika ada beberapa apa sih bahayanya? Itu bisa digali lebih jauh. Kalau kita bicara teknologi, saat ini nggak bisa lepas dari revolusi industri 4.0 yang mengutamakan pada aspek artificial intelligence dan Internet of Things. Oke. Ini kalau kita sudah tahu isunya itu apa, kita akan mudah. Mudah apa? Menentukan potensi apa yang sesuai dengan isu-isu ini, menjawab isu ini. Apakah karyanya inovatif, kreatif, atau hanya pengembangan? Kalau kita bicara tentang potensi, kita lihat dari 3 aspek. Aspek pertama ya adalah aspek sumber daya alam. Ya, antara Malang ya, dengan Surabaya, meskipun satu provinsi, itu beda. Bawean contohnya, Bawean punya potensi yang berbeda dari sumber daya alamnya. Atau Baluran punya potensi sumber daya alam yang berbeda. Bali contohnya, beda lagi. Jawa Tengah dan sebagainya. Ketika kita dari Jawa Timur gitu ya ngangkat tema terkait kelapa sawit, ya nggak cocok. Tapi teman-teman dari Riau, kemudian dari Kalimantan, ya kan, beberapa daerah di Sulawesi dan Papua bisa ngangkat tema kelapa sawit karena memang sana ada kelapa sawit. Itu. Secara lingkungannya, ekosistemnya cocok ketika kita ngangkat isu kelapa sawit. Oke, yang kedua adalah terkait sumber daya manusia. Loh, apa hubungannya Pak potensi sumber daya manusia? Baik itu tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, sosial budayanya. Nah, ini yang belum banyak disentuh. Apa sih Pak hubungannya budaya dengan ide? Loh, dari pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan itu menjadi ilmu, ilmu akan support terhadap terhadap inilah kolaborasi. Dan yang ketiga, sempat disinggung di karena isunya program-program apa? Kalau program global ya SDGs, Sustainable Development Goals. Kalau program bidang kesehatan apa Pak? Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kalau di isu perikanan, seperti bidang saya, itu apa isunya? Terkait gemar ikan, gemar makan ikan. Ya. Terkait isu sosial ini gimana Pak? Ya kan? Zero bullying atau zero stunting dan sebagainya. Nah, inilah kita harus peka ya, peka terhadap isu-isu dan potensi yang kita miliki. Yang ketiga, setelah kita tahu memetakan masalah utama, memetakan potensi, kemudian yang ketiga adalah kita coba bandingkan ya, komparasi dengan karya yang sudah ada. Nah, ini yang menjadi tantangan utama ya. Biasanya teman-teman yang belum pernah menulis karya ilmiah pasti akan dihantui. Akan dihantui. Jangan-jangan karya saya ini sudah ada, Pak. Jangan-jangan nanti karya ini sama, Pak. Kesamaan, kemiripan dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa dihindari. Kalau berdasarkan ketidaksengajaan ya, nah, kalau memang sengaja ngambil comot itu ya nggak bisa ditolerir. Sedangkan kalau kita lihat komparasinya, apakah ide kita inovatif, benar-benar satu yang baru,
atau kreatif, menggabungkan sesuatu yang ada yang lebih efektif dan efisien, atau hanya pengembangan. Nah, kita akan bahas nanti apa sih bedanya, apa sih karakteristiknya inovatif, kreatif, dan pengembangan atau diversifikasi. Baru kalau kita sudah menentukan tema isu yang tepat, potensi, kemudian bisa mengkomparasi ide yang sudah ada sebelumnya, muncullah ide. Jadi saran saya bagi teman-teman yang baru menulis karya ilmiah dalam bentuk esai, esai adalah ide dasar, bukan penelitian. Sekali lagi, saya garis bawahi. Esai adalah penuangan ide dasar. Ya, ide dasar, bukan penelitian. Ya, bukan penelitian. Ya, maksudnya penelitian yang saya maksud bukan penelitian laboratorium ya, bukan penelitian observasi terjun di lapang, tapi kajian literasi. Nah, ini. Jadi kita lihat 3 aspek ini baru ide. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, kita coba bisa berbagi saja. Anak jangan dibebani dengan ide, tapi kita coba membuka wawasan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Setelah kita menentukan masalah, menentukan potensi, solusi selama ini, dan ide, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bagaimana cara menuliskannya. Nah, nih, agak sedikit perbedaan ketika kita menulis ini ya, menulis esai dengan tulisan karya ilmiah yang lain. Perlu kita sampaikan bahwa kalau jenis penulisan karya ilmiah dibagi jadi 2, ya. Ada yang sebelum penelitian sama yang setelah penelitian. Kalau sebelum penelitian itu kita kenal ada 2 jenisnya. Satu ada esai yang tadi mengungkapkan ide dasar, yang kedua adalah proposal. Proposal ini rancangan penelitian. Sedangkan kalau sudah ada penelitiannya, dia masuk pada ranah tulisan, ada abstrak, ada extended abstrak, ada juga full paper atau makalah, jurnal, dan sebagainya. Nah, kita masuk fokus ke esai ini adalah ide dasar. Ide dasar, esai ini tulisannya dia tidak dibagi bab per bab, langsung mengalir. Kalau kita baca artikel ya, artikel di jurnal, di majalah, di koran, barangkali sekarang jarang ya Gen Alpha yang baca koran atau majalah. Oke. Atau kita baca berita deh. Nah, itu merupakan esai. Esai yang diterbitkan namanya artikel ilmiah. Oke. Dia tidak ada bagian, Pak, ada halaman judul. Tidak, langsung. Ya, jadi judul itu langsung dalam badannya. Oke. Kalau membuat judul, dalam esai setidaknya singkat, padat, dan jelas. Kayak tadi, pregnant bank. Perlu ada penjelasannya, Pak. Bisa ditambahi kalimat tambahannya. Atau asuransi sama berbasis kesehatan. Nah, itu boleh. Jadi sesimpel itu. Ya. Oke. Nah, ini untuk bikin judul. Silakan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Yang kedua, ada bagian setelah ada judul, kemudian ada pendahuluan. Untuk guidebook-nya silakan nanti Pak Ilham akan menjelaskan. Pendahuluan, nah pendahuluan ini dipaparkan terkait apa? Masalah, potensi, solusi lama ini. Nah, sehingga ketika kita sudah buat namanya mapping creation yang tadi saya sampaikan, itu akan memudahkan kalian membuat pendahuluan. Setidaknya berapa? 3 paragraf sudah bisa untuk dibuat. Lanjutnya ada dalam bentuk paragraf dan naratif. Nah, ini sebetulnya paragraf ya, bukan poin-poin ya, ataupun bagan kayak tadi ya, tapi dia dalam bentuk paragraf dan naratif. Naratif itu apa? Dideskripsikan dalam bentuk itu. Yang kedua ada isi dan pembahasan. Isi pembahasan ini apa, Pak? Isi pembahasan ini, ya saya kecilkan juga ya. Nah, isi pembahasan berisi terkait yang pertama deskripsi karyamu atau deskripsi idemu, serta keunggulan dibandingkan karya sebelumnya. Lanjutnya, disampaikan terkait cara kerja atau mekanismenya, dan atau cara untuk mengimplementasikan atau menerapkan karyamu ini. Lanjut, siapa yang berperan di situ? Peran stakeholder, ya. Kita nggak bisa lepas, ada yang juga menggunakan namanya pentahelix, hubungan antara government, akademisi, kemudian media,
pendanaan, swasta, komunitas. Nah, itu bisa kamu sampaikan di dalam siapa yang berperan, siapa yang berpengaruh atau yang terlibat dalam karyamu ini. Lanjut adalah di mana dan kapan. Setidaknya 5W 1H itu sudah terwakili dari pendahuluan dan isi serta pembahasan. Yang membedakan dengan pendahuluan dan isi pembahasan, kalau isi pembahasan ini penyajiannya bisa dalam bentuk gambar, bisa bentuk tabel atau grafik. Nah, biar ada variasinya. Lanjutkan. Oke. Nah, bagian ketiga adalah penutup. Penutup ini penarikan sebuah kesimpulan dari apa yang dipaparkan, baik dari pendahuluan serta pembahasan. Nih, bentuknya paragraf. Yang keempat, lampiran. Ini lampiran pendukung. Pak, boleh kita lampirkan daftar pustaka? Boleh, silakan. Pak, 1000 kata itu apakah masuk dalam daftar pustaka, biodata, atau logbook? Enggak. Yang dimaksud 1000 kata itu terhitung dari judul hingga ke penutup. Sedangkan lampiran tidak biasanya. Oke. Nah, untuk poin-poin penilaian di dalam esai secara umum, apalagi di Naturako ini adalah idenya. Sekali lagi, Naturako dalam bentuk esai ide dasar. Ya, sekali lagi ide dasar. Yang pertama diperhatikan adalah aspek originalitas. Original apa enggak? Kemudian visibility atau bisa diterapkan dan dikembangkan. Seyogjanya ketika kita bikin esai adalah secara global. Ya, kayak misal pembuatan ya, sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis IoT di IKN. Nah, itu. Jadi penerapannya tidak hanya 3 bulan, 1 tahun, tapi bisa bertahun-tahun atau berkelanjutan. Yang kedua, struktur penulisan. Itu 25%. Nah, yang diperhatikan adalah proporsionalitas penulisan. Jangan sampai pendahuluannya banyak, isi pembahasan 1 paragraf, penutupnya cuma 2. Ini enggak. Sejogjanya, pendahuluan bisa 30%, pembahasan itu 60%, kemudian penutup 10%. Ya, silakan nanti bisa dihitung sendiri. Yang ketiga, variasi. Variasi apa? Dalam bentuk tulisan, kemudian ketajaman dalam argumentasi di bagian isi pembahasan, kemudahan implementasi, dan sebagainya. Oke, itu sekilas yang bisa kami sampaikan terkait Naturako dengan karyamu merubah duniamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, terima kasih untuk silakan. Pak Budi. Selanjutnya dibuka pertanyaan. Yang pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti dilanjut ke batch kedua. Silakan yang mau bertanya, 3 penanya dulu. Silakan, bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Untuk yang di kolom chat, apa bisa ini langsung menyampaikan? Fadli Barif, silakan. Atau mau saya sampaikan. Oke, izin bertanya, Pak, kalau misal sumber kita berasal dari internet seperti Twitter, Instagram, bagaimana untuk meletakkannya menjadi daftar pustaka? Oke. Oke, bisa langsung saya jawab, Pak Ilham. Silakan, Ya, silakan. tadi pertanyaan dari Kak Fadli Barif. Oke, baik, terima kasih. Kalau sumber dari sosial media itu, jadi ada tingkatannya, Kak ya. Tingkatan kalau sumber itu bisa diterima atau valid ya. Yang pertama memang jurnal. Yang pertama jurnal, buku, artikel, dan internet. Nah, internet ini sebagai apa? Data sekunder, data ini ya, sampingan, bahkan tersier, bukan suatu yang utama, itu boleh dimasukkan. Dengan syarat dia bukan dari Wikipedia. Ya. Kenapa bukan dari Wikipedia? Ya, karena Wikipedia itu bisa disunting atau bisa diedit
oleh semua orang. Maka tidak diperkenankan untuk dijadikan rujukan. Kalau sosmed itu masih bisa argumen atau komen gitu ya, itu masih dimungkinkan. Gitu. Semoga bisa menjawab ya, Kak Fadli. Baik, Oke, Pak. Terima mungkin kasih. Oke, sama-sama. Kak ya, Fadli dari mana ini Kak Fadli ini? Dari Malang, Pak. Oh, Malang. Oke, terima kasih. Semoga bisa gabung ya di Lomba Naturaku. Hadiahnya besar Mas ya. Ini ya, dibisiki sama panitia, insya Allah jutaan rupiah. Salah satu yang terbesar. Wow, ini ada juga dari Banyuwangi ya, Semadatara. Kalau nggak salah saya sapa dari SMA 2 Taruna baik. Bayangkara, betul? Siap betul. Yes, luar biasa. Ya, Oke, semoga silakan. bisa Mohon ikut. Mm. mohon izin mau bertanya. Untuk Oke, lulusan silakan. saya itu untuk penerapan metodenya itu secara lengkap atau secara kasaran saja? Oke. Baik, kalau metodenya secara lengkap atau secara kasaran. Kalau di bagian isi pembahasan, itu bisa detail selama tidak melebihi 1.000 kata. Kalau lebih dari 1.000 kata, kalian bisa lampirkan. Nah, bisa dilampirkan. Kayak bagan dan sebagainya itu bisa dilampirkan. Ya. Yang dimaksud 1.000 kata itu tidak boleh yang tadi ya judul sampai penutup. Gitu. Kalau secara detail lebih bagus. Ya. Tapi kalau tidak atau melebihi dari 1.000 kata, sebaiknya ditaruh di lampiran untuk penjelasan secara detail. Gitu, Kak. Terima kasih. Monggo, yang lain. Silakan. Ini juga ada dari Petra, juga ada dari YBBK, ada Bu Iren, ada Bu Puji. Wah, luar biasa ini. Ini teman-teman yang aktif di penulisan. Oke, Ya, silakan. Ada oke. tambahan dari Semadatara? Izin bertanya kembali. Apa Hmm. untuk isi lampirannya boleh dikasih gambar grafik gitu boleh? Grafika data. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya langsung jawab ya. Bisa langsung boleh ditambahkan tadi poin ini ya, dalam penilaian salah satunya adalah variasi tulisan. Tidak hanya dalam bentuk naratif, tidak hanya dalam bentuk paragraf tulisan belaka, tapi juga gambar, tabel, grafik itu menjadi poin tambahan. Oke, sip, luar biasa. Oh, ini terus bertambah Mas ya, ada 176. Ini kalau satu akun ini. Pak, saya mau bertanya, oke, Vianda dari mana Vianda? Monggo. Dari Surabaya ya Pak, Oke, Surabaya mana? Surabaya Timur. Oke, Rungkut, Wonorejo. Oke, silakan, silakan. Jadi untuk apa yang dari sumber kayak web gitu tuh pas ditaruh di daftar pusakanya tuh dalam bentuk www atau kayak gimana Pak? Oke, baik. Baik, Kak, ini ya, saya langsung jawab, Pak Vianda ya. Kalau untuk penulisan dari sumber internet, itu penulisannya sama kok. Seperti dari jurnal, buku, artikel, dan ini ya, yang lainnya buku. Tetap ditulis, cuma bedanya harus ada penulisnya. Kalau nggak ada penulisnya, ditulis anonymous. Ya, penulisnya ya, nama penulis katakan Ilham. Nah, kemudian tahunnya 2025. Dan bedanya dengan penulisan daftar pustaka dari buku, jurnal, artikel, bedanya di sini adalah kata kunci. Kata kuncinya katakan terkait SDGs. Nah, ini titik, baru situsnya HTTP, titik dua ya, www situsnya katakan UNESCO. Nah, katakan ya ini UNESCO. Oke. .org. Nah, oke. Titik ya. Bila sudah diakses kapan? Diakses tanggal 8 Maret ya 2025 pukul. Nah, ini pukul 10.00 WIB. Ini penulisannya. Nah, jadi tidak boleh langsung HTTP www. Nah, itu yang kurang tepat. Nah, setidaknya seperti ini. Ini akan lebih bagus. Sip. Makasih Kak Vianda atas pertanyaannya. Luar biasa. Oke, ada lagi?
Pak Budi, saya izin bertanya. Oke, Oh ya, silakan. eh, Siapa ini? perkenalkan. Bisa dinyalakan kameranya? Oh ya, Perkenalkan, saya Kiki Novandra dari SMA Negeri 2 Malang. Saya izin bertanya, Pak, untuk lomba Naturako ini kan satu kelompok ini 2 orang. Jadi apa membutuhkan pembimbing dari sekolah masing-masing seperti itu? Oke. Terima kasih, Pak. Kalau ini nanti pertanyaan sebetulnya untuk Pak Ilham ya, bukan Oh, saya. iya. Tapi kalau kalian mewakili sekolah, ini bolehkah lintas sekolah, Pak? Nah, ini nanti ke pertanyaan ke Pak Ilham. Tapi saya coba jawab ya. Ya sebaiknya ada pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing nggak apa-apa. Ya, itu sih. Karena apa? Ini ajang apresiasi, bukan atas nama sekolah ya. Oke, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau dari ada yang membimbing dari sekolah. Jelas? Ya, ya, baik, Oke, Pak Budi. makasih Mas Kiki. Ya, terima Oke. kasih, Pak Budi. Iya. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Mm-mm. Mungkin masih ada yang punya kebingungan. Atau ditulis saja, Mas. Biasanya anak-anak ini agak malu-malu kalau langsung menyampaikan. Bisa ditulis di kolom chat gitu ya. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Wow, sudah ada 178. Oke. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Ini dari Poltekkes ini. Bu Yuyun dari Tonggale. Salam, Bu. Oke, ini ada pertanyaan. Salam Pak Budi, terima kasih Oke. ilmunya luar biasa Bapak. Oke, semoga bisa ikut Bu ya sebagai persiapan Amin, untuk amin. Mawapres Bu. Ini Iya, juga iya. esai itu digunakan sebagai salah satu syarat Mawapres ya, mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes. Nah, dengan mengikuti ini Bu, besar harapannya teman-teman bisa terlatih lah sebelum Iya, nanti iya. ujungnya di Mawapres. Nah, Iya, oke. betul sekali Pak Budi. Kalau Apalagi hanya kalau lenggara, ya. iya, semoga nanti teman-teman bisa termotivasi ingatan. Mm-mm. Oke, siap, 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 siap. Oke, saya jawab, mohon izin. Ini dari Dimas. Oke, baru bergabung karena terkena sinyal. Apakah penjelasan di awal tadi ada rekaman yang bisa dibagikan? Wah, insya Allah. Gimana Ya, Pak Ilham? ya nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube ya, di YouTube-nya Riset Juara. Nanti teman-teman sekalian bisa akses itu ya secara gratis. Oke, siap. Pak, Pak Ilham ini, mungkin saya akan tanya ini. Ini tanya, Pak Ilham, kalau seandainya teman-teman mau diskusi lebih lanjut, kalau yang belum bisa bergabung di hari ini, ataupun pengen lebih dalam mengetahui terkait lomba Naturako, bagaimana bikin esai Naturako, apakah diperkenankan untuk mengajukan bimbingan atau diskusi gitu? Karena kami, ya, saya, kemudian Pak Ilham bukanlah juri dan kita tidak akan mengintervensi. Juri perlu diketahui insya Allah dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, kemudian dari doktor, kampus, dan praktisi. Itu ya. Oke, Itu Mas. ya untuk channelnya apa bisa dituliskan. Sebentar deh. Sebentar, saya akses dulu. Oke. Ya, Ada lagi pertanyaan? Ya.
Ada lagi, Kak? Atau nanti bisa digabungkan Pak Ilham? Bisa Pak Ilham dulu yang melanjutkan materi. Ini ada Bu Elis. Lupa mematikan ini ya. Mic-nya tidak di-mute. Oke. Itu izin tanya Pak, perbandingan karya-karya sebelumnya dapat dicek ke mana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu. Kalau untuk perbandingan karyanya, untuk esai, bisa paling mudah adalah di Google Scholar. Ya, ataupun juga di lomba-lomba. Biasanya kalau lomba terindeks Puspresnas, itu bisa dilihat di kurasi Puspresnas nantinya. Bisa dicek di sana. Ataupun di situs atau web penyelenggara lombanya. Sebagai contoh tadi BBC, Get Inspired Youth, BBC London, itu biasa dia list beberapa karya. Ya, karya yang menang tahun-tahun sebelumnya, ini terkait apa, bagaimana follow up-nya, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Bu Marta, ini luar biasa dari Bintaro. Siap. Oke. Monggo. Mungkin Pak Ilham bisa dilanjutkan barangkali, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut terkait bila mana ada pertanyaan lanjutan. Ingat ini teman-teman ini semoga belum ngantuk ya. Kenapa kita agak ngabuburit ya? Salah satunya itu. Kalau jam-jam ngabuburit, ngantuk dan sebagainya, jam-jam segini sudah bangun lah. Bagi yang puasa. Oke, ada satu lagi. Strategi terbaik untuk pembuatan esai itu lebih baik yang seperti apa, Pak? Lalu proporsi dan setiap bab itu seberapa ya? Oke, baik. Ide bagus banyak, tapi ide tepatlah yang menang. Maka perlu disampaikan di sini adalah kamu perhatikan selain mapping creation, kita harus peka terhadap konteks. Ya. Kalau saya tuh kuncinya 3 ya. Kalau karya ini menang. Yang pertama sesuai dengan karakter. Karakter apa? Karakter lombanya. Karena masing-masing lomba itu punya karakternya sendiri-sendiri. Yang kedua, karakter dari daerah. Tadi baik itu potensi atau masalah daerah. Oke. Yang ketiga, karakter dari karya yang telah kamu hasilkan. Bila sudah pernah membuat karya, baik esai ataupun makalah atau penelitian yang lainnya. Kalau belum, ya kamu coba cari yang kedua ini. Yang kedua, terkait konteks, situasi, dan kondisi saat ini. Maka perlu kecermatan pasang semua panca indera, jangankan panca indera, tapi juga rasa. Nah ini, rasanya kayak gimana ya? Nah ini, perhatikan konteks situasi dan kondisi saat ini. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan kapasitas kalian. Nah, ini penting. Karena banyak karya itu yang overlap. Kalau esai itu boleh. Tapi kalau penelitian, penelitian yang hubungannya dengan laboratorium, saya tekan sekali lagi ya. Untuk teman-teman sekalian, karyanya sudah overlap lah. Anak SD bicara tentang kultur sel kanker itu kan ya nggak mungkin toh ya. Ya kan? Atau bahkan lebih rendah, ada overlap ataupun juga underrated. Nah, ya. Underrated itu kayak gini, maksudnya di bawah itulah, kurang, bukan sesuai kapasitas. Anak SMA, kemudian mahasiswa, saya gabungkan jadi itu, masa ngomong terkait permen, ngomong terkait jelly, selai, itu nggak masuk. Bagi saya itu nggak masuk gitu loh. Kenapa? Harusnya lebih meningkat. Kalian adalah teknologinya, apakah teknologi bioprosesnya, teknologi terkait bioteknologinya bagaimana, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Kemudian proporsinya, tadi saya sampaikan proporsinya gimana? Kalau kita ada 100% gitu ya, maka 30% untuk pendahuluan, 60% isi dan pembahasan, sedangkan 10%-nya untuk bagian penutup. Nah, seperti itu. Oke. Siap. Saya rasa itu dulu, Mas. Oke. Nanti monggo bisa dilanjutkan Pak Ilham. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut biar lebih efektif. Oke.
Saya rasa itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Karyamu merubah duniamu. Saya tunggu karyanya di Lomba Esai Naturako 2025. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Assalamualaikum Budi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Budi. Untuk berikutnya akan saya sampaikan bagaimana proses dari lomba ini sendiri ya. Kalau proses lombanya, kita deadline ya. Ini deadline itu tanggal 20 Maret ya, 2025. Oke. Deadline tanggal 20 Maret 2025. Jadi masih ada beberapa minggu ya. Kalian bisa manfaatkan karena penulisan esai ini sebenarnya nggak sulit ya. Bisa ya, bisa dipikirkan dalam waktu, mungkin kalau Pak Budi sudah pengalaman tuh dalam waktu sekian jam ya mungkin. Ya, tapi untuk kalian seminggu itu cukup insya Allah. Ya, ini oke. Ya, bisa di next mungkin Pak Budi. Dari segi deadline ya, bisa dicatat tanggal 20 Maret. Oke. Kemudian untuk prosedurnya, ya untuk prosedurnya nanti ada online dan offline ya. Maksudnya bagaimana? Pertama, yang dilakukan peserta itu adalah mendaftar ya. Nanti saya simulasikan cara mendaftarnya ya. Kemudian setelah mendaftar, di-upload ya. Semuanya ada di website. Saya rasa sudah mengakses semua ya, tapi saya aja lomba.esainaturako.id. Ya, itu ya bisa diakses di link tersebut. Nah, kemudian apa saja benefitnya? Ya, benefitnya yang pertama ya jelas kurasi ya, kurasi Puspresnas yang ini karena salah satu juri juga merupakan ketua dewan juri opsi ya. Kemudian juga beliau sebagai kurator Puspresnas dan jurinya sendiri itu terdiri dari berbagai provinsi ya, tidak hanya Jawa Timur, minimal 3 provinsi nanti. Kemudian yang kedua adalah publikasi ya. Jadi 20 esai terpilih akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, yang selanjutnya adalah hadiah ya, hadiah dan apresiasi. Ini untuk kalau hadiahnya untuk bukan 20, untuk pemenangnya ya dari masing-masing bidang. Karena di sini ada, bukan bidang ya, kategori. Jadi karena ada SD, SMP, nggak mungkin kita gabungkan ya. Jadi SD ada pemenangnya sendiri, SMP ada pemenangnya sendiri, dan seterusnya SMA sampai mahasiswa. Ya. Kemudian selanjutnya ada sertifikat. Kalau sertifikat untuk semuanya ya, semua dapat sertifikat. Nanti sertifikatnya dalam bentuk fisik ya. Kemudian pembimbingan lanjutan. Nah, ini bagi pemenang terpilih. Nah, kemudian ya yang perlu diketahui semua peserta mendapatkan buku. Ya, semua peserta mendapatkan buku. Setiap tim ya, satu tim satu. Jadi itu yang menjadikan benefit tersendiri bagi lomba ini. Jadi kalau yang tetap karena lomba ini full competition ya, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, untuk apresiasi, sebagai bentuk apresiasi, jadi kita mencoba untuk memberikan value ya bagi teman-teman yang sudah ikut dalam bentuk buku ya. Jadi kenapa kok dalam pendaftaran nanti ada alamat sama
kurir, ya itu karena nanti akan kami kirimkan buku dari masing-masing tim. Ya, setiap tim satu. Itu. Bukunya apa? Bukunya ini nanti 20 esai terpilih. Jadi tetap ada waktu ya untuk editing dan seterusnya nanti saya harap untuk bisa apa bersabar ya, karena kadang nggak bersabar. Oke, terus next Mas Bu. Nah ini ya pesertanya kategorinya SD sampai mahasiswa ya, bahkan paket A, B, C bisa ikut ya. Paket A itu setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Baik homeschooling juga bisa ya. Itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya. Next. Nah, ini contohnya pembahasannya apa saja yang bisa dibahas ya. Jadi bidang-bidang apa saja yang kira-kira bisa dibahas ya ini bisa di ya ini bukan kategori ya bidang ya. Kalau kategorinya tadi SD, SMP dan seterusnya. Ya mohon maaf typo. Oke, jadi ini bidang-bidang lomba yang bisa kalian bahas ya, baik dari IPA, kemudian IPS dan teknologi. Ya ataupun gabungan boleh ya. Gabungan antara IPS dan teknologi misalkan boleh. Ya, dan seterusnya. Next. Oke, mekanisme penjurian hybrid ya tadi yang saya sampaikan online dan offline. Jadi online-nya itu kita seleksi semuanya ya. Diambil 20 besar terbaik. Nanti SD ada 3 tim terbaik yang dipilih ya. Kemudian ada SMP ada 5 tim. Kemudian SMA ada 7, ya sisanya mahasiswa. Ya, jadi ada itu ya SD 3 tim, SMP 5 tim, SMA 7 tim, mahasiswa berapa itu? 10, 5. Ya, ya oke. Itu ya. Kemudian eh, setelah dilakukan seleksi ya 20 tim terbaik, nanti 20 tim terbaik tadi akan presentasi ya. Presentasi di ruangan tertutup ya. Em, Mereka akan melakukan presentasi. Nah, dengan membawa Expander. Nanti Expander bisa dititipkan di panitia ya. Nah, oke. Next. Nah, waktu dan tempat ya. Untuk waktu tadi secara online, kalau offline-nya tanggal 23, pengumuman tanggal 21. Ya, tempatnya yang offline ini masih tentatif ya tempatnya ya. Kemungkinan di MCC atau di Dinas em, Olahraga Kemenpora ya. Nah, ini masih tentatif ya. Oke, ini untuk petunjuknya penulisan tadi ya nanti bisa dibaca. Langsung Mas, next. Next. Ini untuk finalis saja ya ini. Nah, ini tadi biaya registrasinya 150.000 ya. Bisa diakses di website. Nah, itu oke, terus next. Nah, ini nanti ya, masih tentatif. Oke, ya, saya rasa itu. Sekarang saya akan bagikan em, sebentar. Is. Sudah terlihat Pak Budi? Sudah ya?
Sudah, Jadi sudah, sudah. websitenya ini ya, lomba.esainaturaku.id. Nah, di sini semua informasi akan kami upload di sini ya. Termasuk tadi guidebook itu sudah ada di website ini. Tetap nanti bisa di-share ya Pak Budi ya terkait materi-materinya mungkin yang secara WhatsApp nanti akan dikirimkan. Tapi di website sudah ada ya. Nah, kurang lebih sama. Nah, untuk cara pendaftarannya itu yang pertama ini ya diklik yang ini pendaftaran Lomba Naturako. Nah, ini langsung klik daftar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kategori ini harus dengan teliti ya dipilih. SD, SMP, SMA, atau mahasiswa. Ya, ini silakan nanti disesuaikan. Ya, nih contoh. Kalau total jangan dirubah satu saja, ya, karena setiap tim itu hanya satu saja ya. Jadi satu akun untuk satu email, satu akun untuk ketua tim, ya, itu. Jadi yang mendaftar diharapkan adalah ketua timnya. Pak, kalau yang SD bagaimana? Nah, yang SD nanti tolong didampingi mungkin ya. Kan enggak, tidak semuanya punya email kadang. Nanti didampingi, yang jelas tidak diperkenankan untuk satu akun untuk dua tim ya. Satu akun untuk dua tim tidak diperkenankan. Jadi satu akun satu tim. Satu akun itu satu email ya. Emailnya siapa? Emailnya ketua timnya. Oke. Ini saya contohkan ya. Jadi ini sudah dipilih kategorinya, kemudian ini tidak jangan dirubah ya, kemudian klik beli. Nanti ada di sini ya di keranjang, kemudian lanjutkan pembayaran. Nah, ini tolong diisi dengan data-data yang sesuai ya. Nama, nomor, email ya. Ini bahkan kecamatannya juga harus benar. Ini contohnya Karang Ploso. Bisa contohkan ya. Nah, kemudian ini dipilih ya pembayarannya. Nah, oke. Mau pakai apa ya? Sudah macam-macam sudah lengkap. Pakai QRIS bisa, e-wallet bisa, ya dan seterusnya. Nah, oke. Ini kemudian, oke ya. Nah, ini di sini ada total pengiriman ya. Nah, ini karena ada biaya untuk mengirim buku nanti. Seperti itu. Kemudian selesaikan pembayaran. Ya, nanti silakan seperti biasa ya yang saya rasa kalau sekarang sudah banyak yang biasa beli di Shopee nah, atau Tokopedia ya untuk mencari baju lebaran tuh biasanya sudah biasa dengan metode seperti ini. Oke, tinggal di copy, dilakukan pembayaran. Nah, nanti setelah melakukan pembayaran, ini langsung saya anu aja ya, saya tidak ini kan bisa langsung ke login customer. Ya ini ya, di sebelah kanan. Kanan atas ada garis 3, diklik login customer. Nah, silakan masukkan email ya. Email, misalkan ini ya, login customer. Nah, di sini ada tulisan masukkan kode login. Nah, itu silakan nanti dicek di email ya. Nanti ada apa namanya? Ada kodenya. Oke. Nah, apa wis saya buka aja emailnya. Nah, ini ya dari Naturako. Nah, ini langsung ya. Ah, mana nih? Bentar.
Nah, ini ya kode login. Nanti dapat kode login, silakan di copy, kemudian masuk. Nah, ini ada em, apa? Semua produk yang dibeli tadi ya, atau diakses tadi. Nanti silakan bisa diakses. Nah, ini untuk tahap pertama ya. Kemudian tahap yang kedua adalah upload karya. Ya, setelah melakukan pembayaran, nanti silakan bisa upload karya. Ya, upload karya. Ini kalau sudah selesai karyanya, bisa diupload karya. Nah, ini prosesnya sama ya, seperti ini. Nah, akses sekarang. Ya, ini akses produk, upload karya. Ya. Nah, ini ya, nanti langsung ada di Google Form ya. Ini langsung seperti ini diklik dan seterusnya silakan diisi ya. Nah, ini nanti format filenya PDF yang diupload. Kemudian dikirim. Tenang saja ini bisa diedit ya. Masuk apa? Isinya bisa diperbaiki. Yang perlu diperhatikan adalah emailnya. Emailnya kalau bisa konsisten ya. Harus ya wajib konsisten. Konsisten untuk ketua timnya, ketua tim ya. Jadi satu form, satu satu akun semuanya adalah ketua timnya ya. Bahkan namanya juga jangan dibolak-balik ya, ketua tim harus konsisten. Karena kemarin pengalaman em, ini bolak-balik ya. Nah, ini jangan lupa untuk mencantumkan nomor invoice ya. Ini nomor invoice-nya bukan yang upload karya ya, tapi nomor pembayaran tadi. Nah, saya tunjukkan. Oh, sebentar. Sorry. Nah, ini ya, nomor yang ini ya, invoice yang pendaftaran lomba. Jadi nanti ada nomor invoice-nya. Nah, ini ya, nomor pesanan. Nah, ini silakan di copy ke sini. Nah, nanti di email pun juga dikirim kok. Ya, ini seperti ini. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk tanya jawab. Silakan. Baik, mungkin ada tanya jawab. Ini ada Bapak Nathan Tri. Sayangnya tanggal pelaksanaan 23 Maret. Padahal batch 3 kurasi tanggal 22 Maret. Ya, Pak, mungkin apa bagi ini untuk yang itu ya, kelas berapa? Kelas 3 ya. Jadi karena memang kita menyesuaikan ya, jadi nggak tidak bisa apa namanya memastikan tanggal kurasinya ya, karena yang tadi disebutkan mungkin tanggal 22 Maret itu kita belum bisa, tapi kita sudah mengusahakan untuk keperluan adik-adik ya itu. Kalau yang kita semuanya kayaknya nggak bisa ya, mungkin untuk beberapa adik-adik yang kelas 1 2 nah itu bisa ya, masih bisa. Baik Pak Budi atau teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan.
Oh ya, mungkin kalau ada yang mau konsultasi lebih lanjut ya, kalau terkait apa namanya customer service-nya ada di bisa di-share Pak Budi nomornya, CS-nya. Halo. Oke, makasih Mas Ilham. Di ini guidebooknya sudah ada ya. Kemudian di flyernya juga sudah ada. Bisa dilihat di situ untuk nomornya. Tapi saya coba untuk kirimkan juga di sini di kolom chat. Ya, Ya. nah, baik kalau maupun eh, teman-teman atau Bapak Ibu guru di sini yang ingin komunikasi lebih jauh terkait anu ya, penulisan bisa langsung ke nomornya Pak Budi atau saya ya. Kalau nomor Pak Budi silakan di-share. Kalau nomor saya ini 438 470. Nah, itu ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Nomor Pak Budi boleh silakan di-share Oh, sudah Pak Ilham. Sudah saya share. di kolom chat. Tuh, sudah bisa dilihat Pak Ilham. Oh, mungkin lambat anunya. Belum keluar, Pak? Oke, 082233551758. Nah, ini bisa. Sudah keluar Pak Ilham? Belum keluar ya? Apa error ya? 08 082233551758. Ini ada juga Pak Afis dari Imajiner Arsitek, Pak. Ini dalam perjalanan beliau lagi nyetir. Makasih atas kehadirannya Pak Afis. Beliau juga di Bawean Foundation, salah satu support atau sponsor dari acara ini. Kemudian juga Lomba Nalatiko. Naturako. Kok Nalatiko. Oke, sudah tampil Pak Ilham. yang apa itu, Mas? Nomor saya di kolom chat. Saya sudah kirim. Nggak tahu ini, kayak mungkin error. Oke, sudah. Kalau di saya sudah, Mas. Iya, iya, oke. Ya. Enggak, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Mahasiswa barangkali tadi masih siswa saja. Oke, silakan. silakan yang kurang jelas. Atau dari ini ada Taruna Nala, ada siapa ini? Ada Ramos, ada yang lain. Oke, gimana Ramos? Bisa dinyalakan kameranya kalau ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, oke, kita mulai aja dulu untuk ide ya. Pak, kalau misal gini, boleh nggak Pak kita ngirim lebih dari satu karya, Pak Ilham? Satu ketuanya satu saja atau boleh di ketua? Katakan saya punya 3 karya nih, saya jadi ketua semua, itu boleh nggak Pak Ilham? Tidak boleh, Pak Budi. Hanya satu ya. Oke. Tapi kalau mau mengirim lebih dari satu karya boleh? Tidak diperkenankan nanti apa namanya ya, terjadi error di nama, Pak Budi. Jadi, Enggak, maksudnya gini Pak Ilham, ketuanya satu, kemudian saya sama Pak Ilham di karya satu itu saya atas nama saya Pak Budi, kemudian di karya kedua itu adalah Pak Ilham, itu boleh enggak? saya sarankan mungkin tidak ya. Jadi supaya nanti Oh, jadi satu nama, satu karya ya. Satu tim ya, satu karya. Nanti kalau terjadi ini nanti bingungnya eh, hmm. final ya itu.
biar Oke, kita jadi untuk ya mengurangi itu ya. ya Oke, kemudian memberi biar kesempatan yang lain. terjadi fairness ya. Fairness itu Oke. apa namanya? Biar rata ya semuanya. Hmm. Nah, Apa Pak Ilham, kemudian saya, kemudian yang ada di panitia, Pak Hafiz dan sebagainya, apakah itu jadi juri juga, Pak? diulangi Pak Budi. Apakah Pak Budi, Pak Ilham, Pak Hafiz, kemudian juga yang support, itu apakah panitia dalam hal ini jadi juri juga? Oh tidak ya. Jadi Hmm. saya Pak Budi tidak menjadi juri. Ya. Jadi yang menjadi juri ada tim juri khusus ya. Gelarnya doktor minimal, master ya, S2. Kemudian tidak saya sebut ya, karena nanti ya itu etiknya tidak saya sebut. Jadi ada satu profesor, ada dua doktor, ada dua master, kalau nggak salah. Ya, Oke. jadi ya bukan Pak, kami ada ya. pertanyaan lagi, Pak. Oke, pertanyaan lagi, Pak. Ya, Kalau ini kan dibatasi, targetnya kan 200 ya, 200 peserta. Kalau lebih dari 200, apakah itu otomatis ditutup atau boleh tetap oh daftar, boleh, Pak? boleh. Ya, boleh. Tidak ada batasan. Nah, 200 itu angka anu aja apa target saja ya. Dalam artian setidaknya kita bisa memberikan value kepada 200 tim ya. It- Itu itu tujuan kami ya. Kalau lebih dari 200 ya baik. Artinya lebih banyak Jadi boleh ya? adik-adik atau teman-teman yang sudah berkontribusi ya terhadap kemajuan Indonesia. Oke, makasih. Satu lagi, Pak. Ini pertanyaan dari saya. Kebetulan anak saya pengen ikut. Ya, Anak saya pengen ikut ini. Mm-mm. Ya meskipun anak saya ikut, tetap aja ya. Saya nggak ada campur tangan ya. Ordal atau apa nggak boleh ya. Bahkan kemarin anak saya coret. Anak saya sendiri saya coret loh ya. Saya nggak tahu, ya saya tutupi. Oke Pak, ini kalau boleh lintas sekolah nggak Pak? diulangi. Lintas sekolah, lintas sekolah. Lintas Katakan sekolah, oh ya, lintas sekolah boleh ya, lintas sekolah boleh. Misalkan dari ada, SD Minu sama SD 1 Sidoarjo boleh, ya boleh, oh, boleh, oke. boleh, boleh boleh terjadi lintas sekolah. Kalau lintas angkatan gimana Pak? Kalau Nggak, mahasiswa dengan SMA itu oh, boleh nggak Pak? tidak diperkenankan karena bidangnya, sorry, kategorinya masing-masing. Ya, Oke, nanti rugi, sama. nanti rugi. Ruginya apa? Misalkan gini, yang mahasiswa dengan anak SMA, yang dihitung kan mahasiswanya. Lah, Oke. atau yang SMA-nya. Kalau misalkan yang SMA, yang mahasiswa rugi dong, sertifikatnya nggak bisa kepake. Hmm. Nanti kalau yang mahasiswa, yang SMA ikut mahasiswa, jadi pertanyaan, loh, ini kamu kok ikut mahasiswa dan seterusnya. Jadi supaya aman, em, tidak diperkenankan untuk lintas apa namanya, lintas kategori ya. Hmm. Oke, ini Pak ada pertanyaan di kolom chat. Ya, izin Ya. bertanya, apakah ada contoh karya tulis esai? Contoh karya tulis esai banyak ya yang sudah mengulas ya. Tadi mungkin telat ya, Ramos ini sudah banyak yang mengulas deh. Ya, silakan dicari di, oh silakan Pak Judi Triyoga. Ya, em, banyak contohnya di internet ya, silakan dipelajari. Tadi kami juga sudah memberikan contoh. Pada dasarnya ya, yang perlu diperhatikan, saya ulangi lagi pernyataan dari Pak Budi, esai bukan penelitian. Ya, esai bukan penelitian. Tidak perlu ada prototipe, tidak perlu ada uji lab. Ya, esai itu adalah ide dasar. Boleh sifatnya futuristik, ya, pandangan ke depan boleh ya. Kamu apa menghayal boleh, ya, menghayal boleh. Asalkan ya tadi ada nilai-nilai tertentu ya. Apakah visible? Apakah bisa dikerjakan? Nah, terus bagaimana dan seterusnya. Ini kan kita temanya itu kan peran generasi muda dalam
Indonesia Emas 2045. Ya kamu bayangkan, kalian bayangkan di tahun 2045, bayangan kalian seperti apa Indonesia? Nah, harapannya seperti itu ya. Jadi ini memang lomba eh, sebagai ajang untuk tadi ya futuris ya. Bagaimana kalian bisa membayangkan Indonesia Emas 2045 itu seperti apa nantinya? Nah, dengan bidang masing-masing ya tadi. Jangan lupa di situ ada berkelanjutan ya, yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu seperti apa? Ya tadi misalkan bagaimana secara dampak terhadap lingkungan, terhadap sosial masyarakat dan seterusnya. Ya, itu. Jadi kalau Ramos bertanya apakah ada contoh karya tulisnya, ya tidak ada, tapi kalian bisa cari di internet banyak. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Budi terkait poin-poin pentingnya. Ya, gampang kok. Ya, silakan. Ya, silakan. Membuat dulu, kemudian dikonsultasikan. Kalau kalian melihat contohnya mana sih? Contohnya mana? Kalian akan terkukung, akan terframing bahwa esai itu kayak gini. Ya, sehingga kreativitas kalian itu tidak terasah. Jadi tolong saran saya ya sebagai penulis, apalagi pemula, jangan membiasakan diri kalian terkukung ya, atau terframing hanya di situ saja. Bebaskan diri kalian. Inilah kenapa kita kayak Pak Ilham ini sama teman-teman menyelenggarakan lomba esai. Jadi ide dasarnya itu diasah. Jangan membiasakan diri untuk contohnya wes nyontoh ini. Contoh belum tentu benar. Ya. Karena apa? Karena masing-masing lomba punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, kalau tadi saya contohkan judulnya seperti ini itu untuk yang lomba lain. Sedangkan di lomba Naturaku punya karakter sendiri. Ya, seperti disampaikan tadi di pemaparan saya ataupun disinggung tadi tambahkan Pak Ilham. Itu Mas ya. Biasakan diri kalian untuk mencoba dulu baru konsultasi. Ya, jangan membiasakan nyontek yang ini esai ini. Esai Get Inspired BBC London pasti menang ini. Enggak boleh seperti itu. Karena kalian akan terkerdilkan dengan tidak bisa mengeksplor lebih jauh. Itu. Enggak, silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Oh ya Pak Ilham, ini ada pertanyaan lagi, titipan. Pak Ilham, apakah harus daftar lewat website tadi, situs tadi? Kalau saya ngirim langsung ke Pak Ilham atau ke panitia, diperkenankan tidak? Terima kasih. Oke, ya. Jadi tidak diperkenankan untuk mendaftar selain di website. Ya, jadi supaya semuanya terdata ya. Semua terdata, tidak ada miss itu. Harapannya seperti itu. Termasuk karena kalau misalkan kayak tadi pendaftaran ya, secara manual itu nanti kacau ya, karena pesertanya juga ratusan, jadi kita harus pakai sistem seperti itu. Jadi tidak ada cek-cek manual ya, semuanya otomatis. Insya Allah lebih enak malahan ya. Jadi pendaftaran wajib menggunakan website, semua via website supaya terdata. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Sebelum saya tutup. Bisa disapa dulu Mas, apakah masih ada yang dari Bawean? Karena ini ada Bawean Foundation, kita coba lihat. Ya, monggo Halo, Pak Budi. apa ada dari Bawean? Halo. Ini dari Malang, kemudian Surabaya. Ada dari Bawean?
biasanya bawean itu SDIT. Halo Pak, ada Pak? Oh ada ya, bisa ditampilkan kameranya? Ibu, ada siswa? Apakah lagi nobar? Seperti dari SMA tadi, SMA 2 Taruna Bayangkara. Oke, Bu. Oh ya, Bu Nur Hamidah. Salam kenal, Bu. Oke Pak, Ye, Eh, sambung silaturahmi. ini Pak apa namanya untuk izin bertanya Pak. Mm-mm. Untuk berarti yang tadi saya dengar itu untuk 1000 kata itu dimulai dari judul sampai penutup nggih. Betul nggih Ya, Pak? betul, betul. Ya, Nggih berarti betul catatan saya. Nggih Pak. ya. Matur nuwun Pak, mohon bimbingannya Pak. Oh, siap, siap, siap. Oke, insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya bulan April ke Bawean lagi untuk penelitian lanjutan. Terima kasih Pak, bisa silaturahmi. Inge, nggih. terima kasih. Ini Pak, ada pertanyaan Pak dari Pak Muhammad Akil, dari ini kakak atau ini. Permisi Pak, izin bertanya untuk judulnya apakah boleh menggunakan bahasa Inggris? Nah, oke. Boleh, ya, boleh. Karena lomba ini tidak terbatas nasional ya. Karena juga ada dari Mesir. Ini dari Al-Azhar kemarin sempat tanya, Pak, boleh nggak Pak kami ikut? Nah, karena beliau mahasiswa, ya silahkan. Bahkan dari Malaysia, karena jangkauan Bawean Foundation tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Malaysia, Singapura, boleh. Ya, tapi Pak, kalau untuk seleksinya pakai menggunakan terima kasih. Moga Pak Ilham. Ya, jadi terkait bahasa tidak ada batasan ya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boleh ya. Tapi tidak mempengaruhi nilai juga, karena bahasa Inggris lebih bagus enggak juga ya, belum tentu. Ya, jadi tetap kita nilai kontennya ya, konten dan konteks. Ya, itu yang kami nilai. Maksudnya tim juri ya. Jadi tim juri nilai tetap konten dan konteksnya. Itu. Jadi tidak mempengaruhi nilai bahasa Inggris lebih bagus, bahasa Indonesia tidak lebih bagus ya. Tidak. Ya, seperti itu kira-kira tambahannya. Oke. Coba kita sama Mas dari ini SMP Negeri 2 ini apa Seruweng. Nadia Larasati, ini dari SMP mana? Halo? Apakah masih ada? Dari Banyuwangi selain Semada Tara? Ini kadang malu-malu ini. Oke. Monggo Pak Ilham, ada lagi. Ya, ini kita tutup jam 11.30 ya. Tapi mungkin Yeah. ada pertanyaan Pak Budi mungkin yang ini belum. Nah ini masih ada Pak. Biar ini David M. Powim. Oke. Jelaskan contoh-contoh kesalahan kecil yang dinilai dalam karya esai dalam penilaian Pak. Oke. Yang pertama adalah tidak mengikuti aturan lombanya atau struktur penulisannya. Ini terkadang ya, anak-anak itu terburu-buru. Filenya lebih baik disimpan dalam bentuk PDF. Betul Mas ya, Pak Ilham ya? Kenapa? Biar tidak terjadi ini acak. Nah, karena kalau kita simpan di Google Doc ya, atau Google Doc, kemudian kita kirim ke Word, kadang biasanya ada beberapa font yang tidak terbaca ataupun secara strukturnya. Nah, itu yang pertama, tidak sesuai dengan panduan dari lombanya. Yang kedua, kesalahan dalam bentuk tulisan, hal kecil tapi ganggu. Bikin paragraf. Nah, bikin paragrafnya apa? Hanya rata kiri, tidak justify. Nah, tidak rata kanan kiri. Ini kecil, tapi sangat mengganggu. Jadi perlu saya sampaikan, untuk menjadi pemenang itu, karyanya adalah baik, benar, enak. Baik adalah karya yang selesai diupload dalam bentuk PDF. Yang kedua, benar sesuai dengan panduan penilaian dan kontennya, ya.
Yang ketiga, enak. Enak ini hubungannya dengan rasa, karena rasa tidak pernah bohong. Mulai dari jenis tulisannya, kemudian gaya selingkung, merangkai satu kata dengan kata yang lain sehingga menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf dan sebagainya. Itu kesalahan-kesalahan kecil yang ganggu itu. Nah, ini hubungannya dengan rasa. Oke, jadi tolong dibuat PDF, kedua justify. Rata kanan kiri, jangan hanya rata kiri saja. Gitu. Terima kasih, Kak David. David ya. Oke. Sip. Wah, ada lagi Mas ya pertanyaan. Vianda. Oke, saya bertanya apakah ide esainya harus bisa diimplementasikan secara nyata atau memang hanya murni ide dasar saja? Oke. Yang pertama, Kak, salah satu poin penilaian adalah visible. Nah, visible itu artinya apa? Bisa diterapkan dan dikembangkan. Ya, karyanya ini adalah bisa diterapkan dan dikembangkan. Tidak hanya tadi hayalan, bahasa saya bukan hayal, fiksi ilmiah seperti itu, tapi harus didukung data bisa dari literasi. Itu ya. Nah, ini ketajaman dalam argumentasimu. Sebagai contoh gini, sebagai contoh. Deteksi bom menggunakan kecoa. Tuh, kok bisa, Pak? Nah, sekarang gini, argumentasinya adalah bahan baku dari bom, salah satunya unsurnya adalah karbon dan sulfur. Kita tahu kecoa itu sering atau suka pada tempat yang mengandung karbon dan sulfur tinggi. Nah, sehingga kalau kamu perhatikan ya, kalau kamu mengusir kecoa, hus gitu. Kata hus saja gitu. Dia tidak lari, tapi dia malah justru mendekat. Kenapa mereka dia lari, tapi justru mendekat? Karena ketertarikan terhadap karbon di kita dan sulfur yang dikeluarkan oleh badan kita. Nah, itu contohnya seperti itu, Kak. Jadi ada dasar argumentasinya. Ya, karya sebelumnya sudah ada. Dia menggunakan kumbang atau menggunakan tawon. Tapi kita tahu tawon kan ya masih berguna atau masih bermanfaat, sedangkan kecoa ya memang kecoa ada manfaatnya juga. Kita nggak ada kecoa satu hari itu bumi hancur itu, karena nggak ada yang bisa mengurai betapa pentingnya kecoa. Oke, nah, contoh seperti itu. Terima kasih Kak Vianda Halif, mantap. Ini masih hampir 1,5 jam Mas ya, masih bertahan 100 lebih, ini luar biasa ini. Workshop di bulan puasa, waktu-waktunya bobok siang, tapi masih tetap ini duduk secara daring untuk dapat ilmu. Semoga barokah ya, barokah usianya sama ilmunya. Oke, monggo kalau ada lagi, masih ada waktu Mas? Sudah habis Mas. Ya. Oh sudah habis, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di WA. Waduh, Ya. berarti. Oke, ini Bu Eni Susi, mungkin ada pertanyaan? Langsung dimatikan mic-nya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ilham, monggo. Terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa. Nah, dan juga tidak kalah luar biasa ya adik-adik di sini. Terus kemudian Bapak Ibu guru ya yang mungkin mendampingi. Terima kasih banyak dari berbagai kota nih, berbagai provinsi yang hadir. Tadi peak di 170-an peserta, Pak Budi. Itu mungkin ada yang nobar ya. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Nanti terkait videonya akan kami upload di YouTube. Tadi sudah disampaikan. Kemudian segala informasinya juga silakan bisa mengakses websitenya ya. lomba.esai.naturako.id. Nah, bisa diakses di sana segala informasinya. Nanti tadi sudah di-share juga nomor saya dan Pak Budi. Silakan kalau mau bertanya apapun ya, silakan. Bahkan mungkin mau diadakan pelatihan khusus boleh ya selama sampai tanggal 20 deadline sudah bisa dikumpulkan. Saya rasa sebelum diakhiri
alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan dan kebermanfaatan, dan kalian diberikan kelancaran serta kesuksesan dalam eh, melaksanakan kegiatan ini. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Em, boleh dikirim ulang ya setelah ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, makasih. Ya. Yuk. Ya, kita tutup ya. Mohon izin keluar. Ya.